Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kalau saya bikin kopi, banyak orang sambil ngobrol membahas sebuah kopi, itu banyak distraksinya. Jadi kurang kurang fokus, kurang bisa mendetailkan rasanya. Jadi mau nggak mau saya harus pergi ke pinggiran campingan demi apa ya istilahnya, demi mengetahui seperti apa kopi ini sebenarnya. Kita akan langsung bikin di sendirian, karena buat saya kopi itu adalah proses meditasi. Jadi butuh keheningan, butuh kesepian, butuh suasana yang mendukung. Jadi nggak crowded, nggak ada ngomong-ngomong sini. Kecuali saya memang bikin kopinya tanpa ada omongan apa-apa, pasti udah bikin aja buat orang rumah. Tapi kali ini memang tujuan saya adalah menghadirkan bahasan, tepatnya kopi yang saya minum ini seperti apa, supaya orang-orang di luaran sana yang pengen ikut juga penasaran dengan kopi ini, jadi bisa tahu lah kurang lebih gitu. Jadi ada nyamuk sih, nyamuk pergi, lucu juga ini di sini. Oke, kau nyari spot lain, coba ya saya cari spot yang lebih menarik. Tenang, kita ngopi itu adalah pencarian hidup, jadi butuh tempat yang mendukung supaya proses pembuatannya lebih hikmat, lebih bermartabat, dan lebih bermanfaat. Kayak lucu di sini. Semoga ada spot. Gimana ya, mau bikin kopi aja prosesnya panjang sekali di sini. Ya, di sini gimana? Di pohon ini kurang menarik. Di pinggiran ini, di sini kayak menarik nih. Di sini menarik. Di sini. Kurang menarik. Oke. Kita cari spot yang menarik. Ribet ya. Ini dingin banget. Suhu udah mulai 20. Di sini aja. Suhu 20 derajat Celcius. Di sini oke nggak? Apa ya? Coba saya set dulu. Di sini kurang menarik. Pindah lagi ke sana. Oke, saya akan di sana aja ya. Kita bikinnya. Jadi sambil ngobrol ya. Jadi pada akhirnya sekali lagi saya memutuskan blend-blend yang dikhususkan untuk kopi susu akan saya bikin satu playlist tersendiri buat kalian di luaran sana yang ternyata lebih sini deh. Oke, kita pasang. Oke, saya pasang alat-alatnya dulu. Termos panas banget. Lalu timbangan dari sini juga. Oke, kita akan komplitkan gilingan. Sip, gilingan miskin. Lalu kopinya. Oke, kita akan detailing ya. Ini tapi bau rawa nih. Bau rawanya bisa mengganggu penciuman saya terhadap aroma kopi. Kira-kira terganggu nggak ya? Terganggu kayaknya. Oke, kita pindah dulu. Pindah lagi. Oke. Sorry ya bro. Mencari spot untuk ngopi itu nggak gampang kalau di tempat kayak gini. Saya mau sesuatu yang hikmat, jadi
kita cari lagi dah. Kita cari lagi. Kayaknya di depan ada tempat yang menarik. Menarik sih di sini nih, di pohon ini nih. Semoga di depan ada ya, supaya saya bisa bicara banyak tentang beannya si Space Roastery yang memang udah saya penasaran banget si roastery ini kayak gimana. Baik, tapi sementara saya nggak beli yang single origin ya. Oke. Saya belinya yang house blend commodity atau komersial. Jadi house blend yang memang diperuntukkan untuk kopi susu. Nah, tapi tadi saya udah bikin kopi susu kan, kalian bisa lihat pakai si Aeropress. Note saya sederhana aja. Kayak ada sesuatu yang mengganggu di mulut gitu. Entah apa tadi. Kalau bicara, saya pikir tadi susunya kepanasan. Ternyata enggak. Saya cicipin susunya masih gurih, masih enak, masih nikmat, dan masih enak gitu. Nah, jadi saya bingung. Jadi supaya clear, saya akan bikin kopi susu dulu, kopi espresso dulu. Kayak gimana? Saya bikin di saung sana aja. Ya, gimana di saung ya? Oke. Tapi di saung nggak menarik pemandangannya. Oke, balik lagi deh. Mana ya? Agak galau nih. Mau bikin kopi. Sana deh, pas. Bisa ya, bisa. Oke. Sip. Oke. Jalanan balik lagi. PR banget sih hidupnya. Ya gitulah. Hidup itu harus penuh dengan kegalauan. Karena dari kegalauan itu kita bisa menemukan apa arti hidup yang sedang kita jalani sekarang ini. Bangke lah. Banyak bacot. Oke lah. Saya putuskan di sini ya. Bikin kopi susunya. Pas nih. Ya, di sini. Oke. Sini nih pas. Ya. Sip lah. Suasananya mendukung. Di sini. Tetap mencoba mencari spot. Belum menemukan spot yang oke. Saya mencoba mencari spot yang netral. Mungkin di sini ada spot yang menarik nih. Oke ya, semoga spotnya menarik. Oke juga nih menemukan spot. Space Roastery ini agak ribet ternyata ya. Orang saya mau nyari spot buat apa? Di sini nih. Oke lah. Sip. Saya akan bikin di sini spotnya, oke? Ya, di sinilah kita akan mencari buat tumpuan dulu. Tumpuannya pakai ini. Oke. Kita bawa satu. Ya, sempurna sekali. Yes. Oke. Sempurna sekali ini spotnya untuk kopi-kopi ala-ala suka-suka. Saya harus bawa tripod. Oke. Jadi kita akan ngopi. Oke, sip.
Ya, akhirnya menemukan spot buat membahas tentang kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka saya tentunya. Jadi saya akan membahas tentang si Space Roastery ini. Saya nggak nanya robustanya dari mana dan arabicanya dari mana. Memang saya nggak mau tahu, tapi mungkin nanti akan saya tanya setelah beberapa brew kali ya. Biasanya sih saya nanya, cuman nggak sempet nanya aja, capek. Lalu saya akan menggunakan si Staresso Mirage. Lalu saya akan menggunakan gilingan ini. Oke, gilingan Bialetti saya yang udah sekarat. Kita lap dulu supaya netral dari berbagai rasa. Lap dulu. Sip. Saya bawa gilingan mesin tapi di tenda, jadi nggak apa-apa. Saya mau pakai gilingan manual aja biar ada sentuhan manualnya. Sip. Timbangan jangan lupa buat menimbang. Lalu taruhin dulu. Dan stempel RT ya, komplit ya. Hahaha. Oke, mari kita timbang dulu. Saya set di berapa klik ya. Saya mau saya akan bikin 17 gram. Kita cek berapa klik dulu. Oke, udah mentok. 1 2. Saya cek gilingan dulu segimana ya. Sebelum membuka ini kita akan cek gilingan dulu. Oke, sedikit aja. Terlalu halus. Oke, turunin dikit, jangan terlalu kasar juga. Oke. Sekalian menetralisir si aroma kopi yang sisa-sisa brew kemarin, segilingan kemarin, jadi dia bisa sedikit menetralisir, jadi kembali ke ras. Oke lah, segini nanti saya akan tunjukin ya. Kita buang aja. Sip. Nah, ini baru bisa membahasnya secara serius. Kita akan timbang gramasi di 18 gram. Kita sambil detailkan si beannya dan roastingnya. 17 gram, sorry. 17 gram. 15 gram nih. Saya mau one shot ala-ala saja ya. 15 gram aja ya. Oke, 15 gram. Tapi memang karena si dia ini nih diperuntukkan untuk blend kopi susu basic dengan menggunakan susu, jadi idealnya memang saya harusnya menggunakan susu. Tapi sebelum menjadi kopi susu harus dicek dulu secara kualitas espressonya. Aromanya nih ada sedikit oily-nya. Untuk bean seperti yang saya bilang, beannya bukan grade 1, bisa kalian lihat sendiri. Untuk roasting dia di medium. Harusnya kalau mau memang diperuntukkan untuk kopi susu, harusnya dia ada di area medium dark. Pasti itu mantap banget kalau buat saya. Jadi kalau buat saya untuk kopi susu, kalau saya ya dengan bean yang bukan kualitas grade 1, minimal misalkan ini grade 3, ya dibikin aja medium dark, jadi dia bisa create rasa yang maksimal untuk kopi susu kalau saya sih. Tapi nggak tahu, mungkin
si Space ini punya aliran medium, jadi atau memang dia kopi susunya buat dia medium is fine. Buat saya sih medium itu, saya kalau untuk roasting aliran saya masih ke arah Quintinos, lalu ke arah Starbucks pasti, lalu ke arah Workas. Workas itu kenapa saya suka banget sama Workas, karena dia alirannya mirip Quintinos dan Italian espresso. Lupakan dulu dua roaster itu, tapi saya kembali ke Space Roastery. Tadi saya udah coba kan si kopi susu hot latte. Memang ada sesuatu yang kayak kurang apa ya, kayak kurang maksimal di rasanya. Tapi kita akan coba cicipin tanpa susu. Lalu nanti sore saya akan bikin pakai cafe latte, dan saya akan bikin hot latte pakai cafe latte kayak gimana, atau cappuccino kayak gimana ya. Kita akan cobain. Lalu nanti kayaknya nggak mungkin pakai es kopi susu karena di sini dingin banget asli, jadi nggak mungkin pakai es kopi susu. Walaupun saya bawa es, nggak mungkin banget. Jadi idealnya memang harus kopi panas, hot latte. Saya akan coba dulu ya, rekomen atau enggak sih. Kalau tadi dalam percobaan pertama kayak masih agak in between ya, kayak antara rekomen nggak rekomen gitu. Aduh, ada apa tuh masuk, ada daun masuk, canggih. Oke, kita akan giling bro, sebentar ya. Lima belas gram. Begal. Cepat juga ya. Kalau kata teman saya, kalau pakai one zip presso bisa lebih cepat lagi. Oke, finish. Sip, kita kembalikan ke sini. Lalu kita buka ini. Kita tuang ke sini. Penuh. Yes. Rapihkan. Tentu saja pakai stempel kelurahan. Ini espresso ala-ala, minimal saya bisa merasakan rasanya dari sini dulu, dari espresso ala-ala sederhana, baru nanti akan saya pindahkan ke espresso cafe latte robot kayak gimana. Kita padatkan. Oke, tamping dikit. Sip. Suhu 94 derajat Celcius. Oke,
saya akan bikin one shot aja ya. Lalu sebentar ya cangkirnya. Oke, one shot. Oh ya, nanti aja ya, karena akan termos. Saya pakai termos ini dari Excelso nih, saya beli udah nggak karu-karuan termosnya. Bisa dilihat gak? Iya, ini panas banget, jadi tadi saya langsung rebus air di 98, jadi akan mengalami penurunan walaupun nggak pakai termometer, jadi saya anggap 94. Semoga sampai paling mentok 90-an lah. Panas banget. Saya kasih airnya di one shot ala saya, mungkin di 70, 80, 85, it's okay, 85. Sip. Kita kencengin. Saya brumnya di sini langsung di atasnya. Kelihatan nggak teman-teman? Ya, kita deketin. Oke, sip. Begini kali ya. Ya. Tajam di sini dong. Fokus. Ya. Sip. 1, 2, 3. Kremanya sih nampol banget, tadi juga pakai si Aeropress. Kremanya sadis. Ini langsung tutup. Kremanya sadis banget, Pak. Lihat deh. Cantik banget, super thick kremanya. Tebel banget. Oke, kita akan cicipin rasanya. Kayaknya sih mantep banget ya. Untuk krema, cheers. Saya nih, tahu nggak, saya bikin konten ala-ala ini sambil duduk ngedeprok di rumput. Saya foto dulu ya buat konten IG saya. Udah cukup kontennya, kita cicipin. Aromanya enak, tapi saya merasa robustanya masih berasa ya, kenceng. 1, 2, 3. Espressonya enak, tapi memang dia karakter arabikanya kenceng, plus dia ada di roastingan medium. Jadi kalau kalian seruput bagian atasnya ini ya, masih ada karakter yang acidity yang tipis. Jadi mungkin itu yang menyebabkan ketika dibikin hot latte ada rasa yang mengganggu tadi di mulut saya. Walaupun orang-orang rumah tadi merasa enak sih, cuman kayak ada aroma gosong, padahal saya pikir tadi aroma gosongnya dari si susu. Ternyata enggak, susunya tetap creamy dan gurih. Jadi mungkin memang ada karakter yang mengganggu buat saya di arabikanya. Jadi masih belum bold buat saya personal, masih belum bold banget sih rasanya. Masih harusnya bisa ditwist sedikit sorry nggak kelihatan gambarnya ya. Kalau saya pribadi sebenarnya dia masih bisa ditwist sedikit 7525 ini supaya lebih bold. Untuk kopi susu
dia punya karakter rasa yang lebih nampol. Kalaupun saya ini dibikin kopi susu mungkin ada karakter rasa yang unik, tapi saya nggak tahu apakah karakter rasa yang unik ini bisa menambah sensasi atau malah mengganggu. Saya belum tahu. Jadi pilihannya adalah kita harus mencobanya menggunakan es kopi susu. Nah, pertanyaannya adalah di situasi dingin kayak gini, apa iya bikin es kopi susu? Nggak tahu. Nanti saya akan cobain pakai kopi susu besok kali ya. Semoga es batunya belum cair. Kalaupun enggak ya udah, saya mungkin akan bikinnya di rumah. Si 2575 ini bikinnya di rumah kayak gimana, karena es kopi susu itu memang idealnya diminum pas suasana panas. Kalau suasana dingin tuh udah menggigil minum es dingin, ya es dingin sih bego, es kopi susu dingin di tempat dingin nggak asik. Tempat dingin tuh butuhnya yang kayak bajigur, hot latte, hot cappuccino dan lain-lainnya. Mungkin saya akan bikin sekali lagi pakai Cafe Latte Robot. Si kopi ini kayak gimana sih rasanya dengan Cafe Latte Robot? Apakah ada yang mengganggu juga dengan Cafe Latte Robot si space ini, atau memang ternyata pas? Saya nggak tahu. Tapi somehow kalau saya bikin dengan Aeropress memang tadi ada gimana ya rasanya tuh, kayak ketika diminum ini gitu. Tadi tuh kayak ada sesuatu ya gitu. Sama halnya ketika saya minum espresso ini, kayak ada something ya. Somethingnya tuh kayak bukan yang enak, tapi something tuh kayak sedikit mengganggu di mulut. Kalau kalian mencobanya, kayak ada sesuatu yang miss, ada yang gimana ya, kurang bold kalau saya untuk espresso. Pahitnya beda, lalu asamnya juga beda. Mungkin karena kualitas beannya ya, bean gini. Idealnya adalah ketika punya kualitas bean yang jelek, jadilah si dark roasting. Jangan dibikin playful roast kayak gini, karena dia malah akan buat saya personally ya, pengalaman selama ini mendapatkan bean dari roaster yang grade 3 minimal katakanlah. Terus dia bermain-main di area medium roasting, jadi rasanya lumayan berantakan. Tapi kalau dia punya karakter roasting kayak misalkan kayak roastingannya kayak kemarin saya punya Sapan Smoking Barrel, dia ada di medium tapi dia punya karakter roasting yang unik, it's okay. Dan dia pakai bean yang kualitas grade 1 tentunya. Tapi memang gitu tuh, kalau kelemahan buat saya sih kalau punya komoditi komersial blend kayak gini, minimal kayak si Oten. Buat saya Oten memang punya niat yang bagus di blendnya, cuman buat saya masih minumable. Si Oten buat saya minumable, ini masih minumable. Tapi walaupun buat saya ini secara espresso untuk dicampur kopi susu masih ada sedikit mengganggu. Itu sedikit konklusi dari saya tentang si Robusta Arabica Space Roaster ini, blend commodity. Memang murah sih harganya. Jadi ya memang begitu, saya mesti mencoba blend-blend yang murah, lalu saya mencoba blend-blend yang mahal supaya kita bisa membanding-bandingkan. Walaupun nggak bisa membandingkan sih murah dan mahal, tapi setidaknya buat kalian di luaran sana, kalau beli murah tuh kayak gini loh, kalau beli mahal tuh kayak gini loh. So far saya cuman baru ngasih 50-50 karena udah dibikin hot latte ala-ala, lalu dibikin espresso. Mesti dicek karena dia peruntukannya kopi susu blend, mesti dicek kayak gimana dengan kopi susu. Kalau konklusi saya so far, saya kurang klik si espressonya, lalu tadi juga memang kurang ada sesuatu yang mengganggu. Saya bilang ulangi lagi, sesuatu yang mengganggu, tapi nggak tahu di mana mengganggunya. Mungkin karena memang si beannya yang grade-nya jelek, beannya grade-nya bukan grade 1, lalu roastingannya di medium, jadi secara rasa nggak maksimal. Mungkin itu ya. Oke. Tapi kalau mau mencoba silahkan, tapi kalau saya pribadi kayaknya saya nggak sih. Maksudnya
saya nggak akan beli lagi si blend ini, karena memang ini untuk memberikan pandangan lain dari saya ke orang lain, supaya orang lain bisa, oh ternyata si kopi-kopi ala-ala suka-suka ini ideal roasting untuk espresso itu kayak gini, atau blendnya itu kayak gini, atau yaitu saya mencoba men-sharing aja sih, bukan sebuah patokan buat kalian. Selera saya belum tentu sama dengan kalian, tapi saya personally untuk si ini saya sih nggak akan beli lagi, tapi ini cukup percobaan saya, nanti akan saya tenang, tapi ini bukan konklusi terakhir, akan saya coba menggunakan si kopi susu kayak gimana ya, es kopi susu kayak gimana ya. Nanti sore kalau ada waktu. Sekarang jam 2:30 dan cuaca udah 19 derajat Celcius, udah dingin banget nih. Tangan udah lihat deh, tangan saya udah lumayan menggigil, udah beku. Dan ini udah dingin juga, jadi saya akan cepat segera menghabiskan si kopi ini sebelum benar-benar dingin. Oke, semoga berguna kopi-kopi ala-ala saya buat kalian, sebagai referensi layak atau enggak. Semangat ngopi semuanya, selamat mencoba kalau kalian juga ikut penasaran. Mungkin saya nggak tahu karena saya 2 malam camping, dan let's say aja kalau ini masih ada stoknya, saya mungkin akan berbagi. Kalau nggak ada ya udah saya akan stok buat di rumah aja, buat orang rumah, bikin menggunakan cafe latte robot aja, dibikin espresso stok di rumah dingin ya. Oke, semangat ngopi semuanya, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao teman-teman.